Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika minat untuk kelas 10. Hari ini kita akan melanjutkan tentang persamaan eksponen bentuk keempat. Di mana bentuk keempat ini bentuknya adalah fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah satu, bahwa gx itu harus sama dengan hx. Jadi ini penyelesaian pertama, gx harus sama dengan hx. Yang kedua, fx harus sama dengan 1. Dan yang ketiga, fx harus sama dengan 0. Nah, untuk 0 ini ada syaratnya. Dengan syarat, apa syaratnya? Syaratnya itu gx dan hx harus bernilai positif. Ya. Jadi ada syaratnya untuk f0. Dan yang keempat adalah fx sama dengan min 1. Ini juga sama dengan syarat gx dan hx bernilai ganjil dua-duanya. Jadi gx dan hx-nya itu bernilai ganjil dua-duanya atau bernilai genap. Nah, ini contohnya dari soal ini. Jadi harus bernilai ganjil dua-duanya atau bernilai genap. Nah, sebagai contoh, setelah tahu ini bentuk syaratnya seperti ini, langsung kita ambil contohnya. Hapus ya. Hapus contohnya. Misalkan ada soalnya ini 2x. Perhatikan. Ada soal 2x min 5 sama dengan 4x tambah 3 sama dengan 2x min 5, 2x min 7. Nah, kamu lihat di sini fx-nya 2x min 5. Ini fx. Kemudian gx yang pertama, ini diketahui gx-nya adalah 4x tambah 3. Sedangkan hx-nya adalah 2x min 7. Nah, sesuai tadi, jadi kemungkinan 1 adalah kemungkinan 1. Apa kemungkinan 1 itu? Ya, betul, gx-nya harus sama dengan hx. Gx-nya kan 4x tambah 3, jadi 4x tambah 3 harus sama dengan 2x min 7. Ini menjadi 4x kurang 2x, ini min 7 kurang 3, berarti 2x min 10, maka x-nya adalah min 5. Ini kemungkinan ke-1. Kemungkinan kedua, A2 lah kemungkinan. Dua apa? Ya, benar, fx sama dengan 1. Berarti 2x min 5 harus sama dengan 1. Berarti 2x sama dengan 6. Maka x-nya adalah 3. Ini juga bukan jawabannya. Yang berikutnya yang kemungkinan 4. Karena ada 4 kemungkinan. Dan yang ketiga, kemungkinan 3. Apa kemungkinan 3 tuh? Betul, fx harus sama dengan 0. Tapi dia punya syarat. Syaratnya itu harus fx dan gx dan hx-nya bernilai 0. Bernilai positif. Gx dan hx-nya bernilai positif. Maksudnya gimana? Kita tulis 2x min 5 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2. Nah, ini harus diuji karena ada syarat. Tadi syaratnya itu kalau fx 0, nilai gx dan hx harus positif. Kita lihat di sini.
5/2. Jadi apa kalau 5/2 dimasukkan ke dalam G, apakah hasilnya positif atau negatif? Kalau positif berarti memenuhi. Kita cari. Berarti 4 kali 5/2 tambah 3. Ini bernilai positif. Ya, karena positif semua. Bagaimana dengan H? H 5/2. Hanya 2X min 7. 2 kali 5/2 dikurang 7. Ini kalau 10/2 kan 5 kurang 7 itu min 5. Beda lagi ini kalau ini 20 bagi 2 kan 10 tambah 3 13 positif. Tapi kalau ini 10 bagi 2 5 kurang 7 negatif. Nah, karena GX bernilai positif sedangkan HX 5/2 negatif, ya berarti tidak terpenuhi karena syaratnya harus dua-duanya positif. Jadi jawabannya X 5/2 tidak memenuhi. Jadi bukan jawaban. Karena kalau jawaban itu kalau dua-duanya positif. Yang keempat, kemungkinan 4 itu apa? Fx sama dengan min 1. Tapi syaratnya tadi apa? Harus ganjil dua-duanya atau genap dua-duanya. Siapa? G dan H. Kita cari. Fx 2x min 5 sama dengan min 1. Berarti 2x sama dengan 4. X sama dengan 2. Nah, kita uji ke Gx. Kayak tadi G2. G2 karena G-nya 4x tambah 3, 4 kali 2, 8 tambah 3, 11. 11 itu ganjil. Ya. Kemudian masuk ke H, H2. H2 itu apa? H2 itu 2x min 7. 2x min 7 berarti 2 kurang 2. Nah, 2 kurang 2 itu 2 kali 2, 4. 4 kurang 3, 1 ganjil. Nah, karena 2 dimasukkan ke dalam G hasilnya ganjil dan 2 dimasukkan ke dalam H juga ganjil, maka memenuhi. Jadi kalau kita perhatikan yang nomornya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi HP-nya ada 3. Yaitu min 5, 2, 3. Nah, ini jadi persyaratan dari yang berikutnya ya. Nah, jadi ulangi lagi. Ini memenuhi karena ganjil dua-duanya. Yang ini tidak memenuhi karena yang satu positif yang satu negatif, karena syaratnya harus positif dua-duanya. Dan ini yang lainnya. Itu untuk bentuk keempat. Ya, contohnya seperti itu. Baik, untuk yang lainnya, misalkan kalau ini belum terlalu paham, kita ulangi lagi. Misalkan yang agak sedikit ini. Misalkan ada soal lagi. Ini soalnya adalah X min 1. X min 1. Sininya ada 3x kuadrat tambah 3x tambah 1. Dan di sini X min 1, di sininya X kuadrat min 2X tambah 4. Nah, kamu lihat di sini sama ada bentuk yang tadi, ini bentuk keempat, berarti diketahuinya Fx-nya X min 1, kemudian Gx-nya adalah 3x kuadrat tambah 3x tambah 1, dan Hx-nya adalah X kuadrat min 2x tambah 4. Kemungkinan satu apa? Tuh, kemungkinan satu itu adalah Gx harus sama dengan Hx. Gx harus sama dengan Hx, berarti 3x kuadrat tambah 3x tambah 1 harus sama dengan X kuadrat min 2x tambah 4. Ini ke sini jadi 2x kuadrat jadi 5x, jadi min 3 sama dengan 0. Ini ke sini. Ini kita faktorkan berarti 2x kurung. Nah, ini 5 berarti ini 3, ini 1. Nah, oleh karena itu kita katakan X sama dengan 1/2 atau X sama dengan min 3. Ini yang pertama. Tuh,
Yang kedua, apa? Yang kedua itu apa syaratnya? Fx harus sama dengan 1 tanpa syarat. Kalau yang saat itu kalau 0 dan min 1. Berarti x min 1 harus sama dengan 1x sama dengan 2. Ini memenuhi. Yang ketiga, fx sama dengan 0. Ada syarat. Syaratnya tadi apa? Betul. G dan HX-nya harus positif dua-duanya. Kita masukkan x min 1 sama dengan 0x1. Nah, ini harus diuji. Kita uji G1 H1. Kalau G1 positif H1 positif dua-duanya berarti memenuhi. G1 karena ini G berarti 3 kali 1 kuadrat tambah 3 kali 1 tambah 1. Ini hasilnya positif. 3 tambah 3 7. Berarti ini positif. Nah, sekarang bagaimana ke H1? 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 tambah 4. Ini juga 1, 5 juga, ini 1 tambah 4, 5 kurang 2, 3 positif. Nah, berarti 1 memenuhi. Karena menghasilkan positif dua-duanya. Dan yang keempat, yaitu fx min 1. Ini juga ada syarat. Syaratnya apa tadi? Syaratnya itu kalau dimasukkan ke G dan H, ganjil dua-duanya atau genap dua-duanya. Kita masukkan x min 1 sama dengan min 1, berarti x-nya adalah 0. Nah, uji 0 itu. Kita masuk ke G0, H0. G0 berarti 0 tambah 0 tambah 1 ini hasilnya 0 tambah 0 berarti 1. Ganjil. Ganjil. Nah, sekarang H0. Apakah ganjil juga? Kalau ganjil berarti memenuhi. Kalau genap ya memenuhi. 0 dikuadratkan 0. 2 kali 0, 0 tambah 4. Ini hasilnya 4 genap. Maka tidak memenuhi. Kenapa? Karena yang satu ganjil, yang satu genap. Syaratnya itu baru memenuhi kalau ganjil dua-duanya atau genap dua-duanya. Jadi tidak memenuhi. Jadi HP-nya adalah ada min 3, ada setengah, ada 1, ada 2. Ini 1, 2. Nah, seperti itu. Itu untuk yang bentuk keempat. Nah, terakhir bentuk kelima adalah bentuk merubah ke dalam bentuk kuadrat, ya. Untuk merubah ke bentuk kuadrat. Contohnya apa? Nih contohnya. Contohnya ini bentuk kelima. Bentuk 5. Bentuk 5 itu merubah ke dalam bentuk kuadrat. Contoh, ubah ke dalam bentuk kuadrat. Contohnya apa? Nah, misalkan ada persamaan 2 pangkat 2x dikurangi 3, 2x tambah 2 tambah 32 sama dengan 0. Nah, ini harus tahu sifatnya. Jadi langkah pertamanya itu kita rubah menjadi 2 pangkat. Ini 2 berapa? 2 pangkat x. 2-nya di luar. Jadi tanya 2x jadi x2. Tuh. Kemudian yang berikutnya ini diurai juga menjadi 2 pangkat x dan 2 pangkat 2. Jadi tambah 2-nya 2 pangkat x. Ini tetap 32 sama dengan 0. Nah, jadi dengan demikian ini menjadi 2x pangkat 2. Ini 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Nah, sama dengan 0. Kemudian kita misal, karena di sini ada 2 pangkat x, misalkan 2 pangkat itu p. Kita ganti 2 pangkat x-nya dengan p menjadi p kuadrat min 12p tambah 32 sama dengan 0. Nah, ini kan berubah jadi bentuk kuadrat. Nah, tinggal difaktorkan. P kurang P kurang. Ini 32, 4, 8. Berarti P
P-nya 4 atau P-nya 8. Karena P-nya 2 pangkat X, jadi 2 pangkat X sama dengan 4 atau 2 pangkat X sama dengan 8. Berarti X berapa? 2 pangkat berapa 4 itu? 2 pangkat 2. Kalau 8, 2 pangkat berapa? 3. Atau X sama dengan 3. Jadi jawabannya HP-nya itu 2,3. Nah, itu pelajaran terakhir dari persamaan eksponen. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan untuk PR-nya atau tugasnya itu adalah halaman ini, halaman 26. Halaman 26 nomor 11, nomor 12 dan 13. 11, 12, 13. Ya, hanya 3 soal. 11, 12, 13. Dikumpulkan hari Senin. Hari Senin ditunggu sampai jam 11. Hari Senin ditunggu sampai jam 11. Ya. Terima kasih. Atau ditunggu sampai jam 12 karena belajar ya. Ditunggu sampai jam 12 sebelum zuhur. Terima kasih. Jadi kumpulkan hari Senin besok. Sekarang itu tanggal berapa ya? Nah, dikumpulkan hari Senin besok, kemudian paling lambat jam 12 sebelum zuhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.